Pemirsa setia Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Program ini didanai oleh mitra dan sahabat sekalian yang selalu mendukung kami dengan setia. Dan tahukah saudara bahwa ada cara yang baru dan mudah loh di YouTube untuk membantu kami memproduksi program-program yang selalu fresh di Pijar TV. Silahkan klik tombol thanks di bawah dan saudara bisa mengirimkan kami stiker super thanks dengan donasi saudara. Yuk segera dicoba, seberapapun donasi saudara sangat memberkati pelayanan kami. Salam terang bagi Indonesia. Yo, selamat bergabung di Jesus is the Answer bareng gue Christopher Tapiheru. Program ini dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan unik, sederhana, sehari-hari namun penting untuk dijawab berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Program ini didukung oleh Hamjin School, Patrobas Shoes, dan Walking Revival. Tonton bisa dapetin baju yang gue pakai ini di Inside Unlimited, serta celana yang gue pakai ini secara online di Instagram Denim It Up, dan sepatu yang gue pakai ini di patrobas.id. Teman-teman juga bisa dapatkan sepatu, celana, kaos, dan tas gratis dari Hamjin School, patrobas.id, Walking Revival, dan Kala Clothing dengan mengirimkan pertanyaan, cerita pengalaman, atau permohonan doamu ke nomor WhatsApp di bawah setelah menonton program ini. Yang terpilih akan mendapatkan giveaway dari clothing store Pijar TV, yaitu Kala Clothing, patrobas.id, Hamjin School, dan Walking Revival. Di episode kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teologi atau Injil Kemakmuran. Coba kita lihat. Bagaimana teologi atau Injil Kemakmuran mempengaruhi cara pandang jemaat terhadap penderitaan dan kemiskinan? Pertanyaan yang menarik. Kita coba lihat di Yesaya 53. Yesaya dijuluki sebagai Injil kelima. Kenapa? Karena isinya sangat-sangat Christ-centered, sangat berfokus kepada Kristus. Nah, kita akan lihat contohnya ya. Di Yesaya 53 ayat 3 sampai 6 dan 10 kita akan melihat. Tertulis seperti ini, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah dan dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran atau hukuman yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan kita tahu di sini ini ngomong tentang Yesus. Ya, siapa lagi yang oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan? Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dan di ayat 10 dikatakan seperti ini, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Yang menarik adalah highlights-nya. Di ayat 3 dikatakan bahwa dia seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Di ayat 4 dikatakan, kita mengira dia kena tulah dan dipukul dan ditindas Allah. Tapi di ayat 10 dikatakan, kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Jadi kalau kita patokin berkat atau penyertaan Tuhan dari kekayaan atau kesehatan atau ketidakadanya kesengsaraan atau penderitaan, itu konyol. Kenapa? Karena Yesus hidupnya dipenuhi dengan itu. Ya, Yesus lahir di keluarga yang sederhana, bahkan cenderung miskin, gitu ya. Terus dia sekali lagi acquainted with grief, bahasa Inggrisnya sangat biasa, sangat terbiasa dengan penderitaan, dengan duka cita, dengan kesengsaraan. Apakah Yesus tidak diperkenan oleh Bapa di sorga? Justru oleh Yesus lah, justru kehendak Bapa itu terlaksana. Ya, jadi untuk patokin penyertaan atau berkat Tuhan atau perkenanan Tuhan kepada seseorang hanya karena dia nggak pernah menderita atau nggak pernah miskin, itu konyol menurut saya. Berikutnya, apakah teologi atau Injil Kemakmuran mendorong orang untuk lebih memfokuskan diri pada kekayaan materi daripada pertumbuhan rohani? Tentu saja. Jadi seperti lebih mirip pesugihan sebenarnya. Yang berfokus pada bagaimana caranya seorang bisa menjadi kaya, atau dalam bahasa Jawa sebagai sugih, makanya namanya pesugihan. Ya,
rela melakukan apapun, dengan cara apapun, pokoknya saya harus jadi sugih, saya harus jadi kaya. Dan apa yang dikatakan Alkitab tentang keinginan, ambisi untuk jadi kaya ini? Ya, Amsal 23, kita akan lihat Amsal 23 ayat 4 sampai 5. Dikatakan demikian, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, bicara tentang kekayaan, lenyaplah ia, karena ia tiba-tiba bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Jadi kalau kita hidup dalam mengejar uang, itu kayak gitu rasanya. Ya, kejarlah daku kau kutangkap, dia ketika udah deket malah dia terbang gitu. Ya, seperti beberapa kita yang gajinya 5 koma misalnya. Ya, baru masuk, baru ditransfer, 5 menit kemudian langsung koma. Karena habis itu langsung transfer ini, bayar cicilan itu, kan gitu. Ya, itu kayak gitu aja kalau kita hidup cuman untuk apa ya, menjadi kaya, untuk ingin kaya ini sebenarnya problematik. Ya, dan di 1 Timotius 6, kita akan lihat lebih panjang lebar lagi. Di 1 Timotius 6, ayat 9 sampai 10, kembali diingatkan, kali ini di perjanjian baru, melalui Rasul Paulus yang memberikan nasihat kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Rasul Paulus bilang gini di ayat 9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Setelah membaca ayat ini, justru saya rindu bertanya kepada siapapun yang nyimak ini, apakah Anda masih pengen jadi kaya gitu loh, punya ambisi, keinginan untuk jadi kaya, karena mereka ingin kaya, kata firman Tuhan ini, ya, terjatuh dalam berbagai pencobaan, ke dalam jerat, berbagai-bagai nafsu yang hampa, mencelakakan, bahkan menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Di ayat 10 dikasih tahu kenapa, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Bukan uangnya yang salah, tapi kecintaan akan uangnya yang salah. Nah, jadi sebuah penyembahan berhala itu. Sebab oleh memburu uang lah, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Nah, makanya aku bikin campaign ini, salah satunya kaos yang saya pakai ini dari Insight Unlimited. Ya, tertulis di sini pengen jadi kaya, terus direvisi, kayanya dicoret, pengen jadi berkat. Ya, karena ini sekali keinginan untuk jadi kaya menurut firman Tuhan sangat problematik. Berikutnya, bagaimana kita bisa membedakan antara berkat Tuhan dan manipulasi keuangan dalam teologi atau Injil kemakmuran? Kita kembali ke 1 Timotius 6, kali ini kita lihat dari ayat 3 sampai 8. Dikatakan demikian oleh Rasul Paulus. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal nggak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Atau dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, yang mengira seorang tuh bisa jadi kaya dari agama. Wow. Ya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Nah, jadi di sini kita bisa bedain nih. Ya, dikatakan bahwa gini, kalau orang-orang yang mengira mereka deketin Tuhan atau sungguh-sungguh beragama untuk memperoleh kekayaan, itu sebenarnya mereka yang kehilangan kebenaran. Bahkan dibilang tidak lagi berpikiran sehat. Di ayat 5 kita bisa lihat itu. Ya, karena ini tidak menurut perkataan sehat. Dan disebut di ayat 3 juga sebagai ajaran lain. Ya, yang tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Nah, justru dalam Kristus kita temukan apa arti cukup. Ya, makanya kita nyanyikan lagu Christ is enough for me, everything I need is in you. Ya, justru ini kita bisa bedain. Ya, ketika iming-imingnya selalu udah tentang duit, sehat dan kawan-kawan, bukan fokusnya di Yesus, kita tahu bahwa ini udah menyimpang. Berikutnya, bagaimana cara membedakan antara pengajaran tentang berkat yang benar dan penyimpangan dari teologi atau Injil kemakmuran? Nah, ini dia. Ya, kita ke Kisah Para Rasul 3 ayat 25 sampai 26. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Ayat 26 dibilang gini, dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya, hak nyuruh besar bicara tentang Yesus, dan mengutusnya kepada kamu,
mengutus Yesus kepada kita, supaya Ia, Yesus, memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Jadi katakan bahwa arti diberkati adalah dipimpin oleh Yesus dalam pertobatan. Bukan tentang cuan, kan gitu. Nggak melulu tentang duit, nggak melulu tentang kesehatan, nggak melulu tentang nggak mengalami penderitaan. Dalam hidup pasti kita mengalami penderitaan kok. Ya, bahkan Yesus sendiri mengatakan dalam hidup kau menderita aniaya, tapi kuatkan hatimu, take heart. I have overcome the world. Saya sudah mengalahkan dunia ini. Ya, artinya kita akan diberi kemampuan untuk melalui kehidupan kita. Ya, mengarungi kehidupan kita dengan ketabahan apapun yang kita alami dalam hidup. Jadi berkat nggak bisa dikerdilkan, cuman selalu tentang duit dan sehat. Itu yang disebut dengan justru penyimpangan dari teologi atau Injil kemakmuran. Karena fokusnya bukan kepada Kristus, tapi kepada kemakmuran itu sendiri dan bahkan kesehatan dan kenikmatan. Dan itu ya sesuatu yang duniawi. Ya, dan itu nggak bisa disebut Injil sebenarnya. Karena Injil berfokus kepada Yesus Kristus. Christ is the gospel. Kristus adalah Injil itu sendiri. Ya, kabar baik bahwa kita bisa diselamatkan ya, dan memperoleh hidup yang kekal karena percaya beriman kepada Yesus Kristus. Enggak, itu Patrobas lagi. Custom memang itu? Yoi, Patrobas tapi bukan custom, walaupun mereka bisa custom ya. Ini yang paling baru nih, jadi namanya glare. Glare tuh artinya kalau misalnya naik sepeda malam-malam nih, ya kan, bisa mantulin cahaya dia. Jadi kayak, Scotch light gitu, Scotch light. Jadi, walaupun mereka bisa custom sih, jadi warnanya bisa dipesan. Jadi bisa mampir ke website untuk custom warna. Dan tapi untuk produk ini bisa didapetin di semua e-commerce-nya patrobas.id. Infonya bisa mampir Instagram mereka di patrobas.id. Oh, kalau mau custom kemana tuh Kak? Ke website. Website-nya Patrobas ya. Oke, kalau mau beli berarti di e-commerce udah ada ya? Betul. Oke, siap. Siap. Iya. Gas. Yuk, yuk. Sahabat Pijar TV, senang banget di waktu yang singkat ini kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh sahabat Pijar semua. Program ini bisa diproduksi karena dukungan sahabat sekalian terhadap pelayanan Pijar TV. Dukungan doa, ide, bahkan dana sahabat sekalian akan terus memampukan kami memproduksi dan menyiarkan program ini. Bagi sahabat yang tergerak berpartisipasi mendukung pelayanan kami dalam dana, silakan berkontribusi ke nomor rekening yang tertera. Seberapapun donasi sahabat sangat memberkati pelayanan media ini. Terima kasih sudah menyaksikan Jesus is the Answer season ketiga. Saksikan selalu program ini di hari dan jam yang sama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia. Sahabat Pijar TV, Shalom, apa kabar? Terima kasih sudah menjadi sahabat dan menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. God bless you.